Kemudian tambahkan 3 sendok makan deterjen berupa Daya ataupun sejenisnya, ini sebagai perekat. Kemudian 6 sendok makan minyak goreng atau bimoli, ini juga sebagai penembus dan perekat. Setelah itu diaduk hingga homogen. Baik teman-teman sobat tani, kembali lagi di channel saya Malka Farming. Jadi untuk video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pembuatan pestisida alami. Jadi pestisida ini cukup ampuh untuk mengatasi berbagai jenis OPT. Nah, jadi sebelum kita melangkah ke tahap praktikum, saya minta teman-teman sobat tani untuk tekan tombol subscribe sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Malka Farming. Nah, jadi pestisida nabati yang akan kita buat itu saya beri nama Kisela 11. Jadi Kisela 11 ini akronim kata dari 3 suku kata atau 3 jenis tumbuhan, yaitu Grinu, Serai, dan Lengkuas atau Laos. Perbandingan 1:1, itulah yang saya katakan atau saya beri nama Kisela 11. Keunggulan daripada Kisela itu memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai insektisida dan juga fungisida. Jadi itulah keunggulannya. Kemudian dia bisa bertahan hingga 1 musim. Selain itu, Pesnap Kisela memiliki lebih dari 1 bahan aktif sehingga bisa berfungsi untuk mengatasi semua jenis OPT. Apa saja OPT sasaran pada Kisela? Salah satunya untuk mengatasi kutu-kutuan, contohnya trips, kemudian wereng pada tanaman padi, ulat, belalang, dan juga jamur antraknosa yang menyerang tanaman cabai dan lain sebagainya. Kemudian virus tungro yang menyerang tanaman padi. Selain itu juga pestisida nabati Kisela memiliki metabolit sekunder sehingga mampu menginduksi stres terhadap abiotik, contohnya musim atau cuaca yang kurang ekstrim. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita melakukan praktikum di video berikut. Jadi bahan yang diperlukan, pertama lengkuas 1 kilo, ini ukuran semua harus pas. Kemudian serai 1 kilo, kemudian daun kerinyu, ini ambil bagian pucuk serta daun. Nah, sehingga memiliki bahan aktif untuk pestisida dan juga hormon untuk memacu pertumbuhan tanaman. Nah, semua bahan nanti dicaca. Untuk lengkuas sebelum maksudnya untuk serai sebelum dipotong di gerpek dulu, kemudian dicincang. Setelah itu masukkan semua bahan ke dalam periuk, lalu tambahkan air 4 liter. Setelah itu direbus minimal setengah jam. Nah, setelah dingin kemudian diamkan selama 1 malam, lalu disaring. Kemudian tambahkan 3 sendok makan deterjen berupa Daya ataupun sejenisnya, ini sebagai perekat. Kemudian 6 sendok makan minyak goreng atau bimoli, ini juga sebagai penembus dan perekat. Setelah itu diaduk hingga homogen.
Nah, jadi dari ketiga jenis bahan tadi, suspensinya menghasilkan 3 liter. Untuk ampasnya sebaiknya gunakan untuk kompos ataupun bisa tabur di lahan. Jadi sekarang saya akan mulai melakukan penyemprotan pada tanaman cabai. Ini untuk hama kutu-kutuan atau thrips. Jadi dosis untuk pencegahan gunakan 1 aqua gelas per tangki 16 liter. Sedangkan untuk pengendalian gunakan 2 aqua gelas. Jadi untuk kalibrasi penyemprotan sebaiknya gunakan sistem kabut. Ini berbeda dengan sistem penyemprotan pada POC. Kalau untuk pestisida sistem kabut. Nah, apabila serangan hama sudah di ambang batas dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi dengan pestisida nabati Kisila, maka saya rekomendasikan untuk menggunakan insektisida abamectin. Itu cukup ampuh untuk mengendalikan jenis kutu-kutuan.